Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Danuarta dengan NPM 213510196 dari kelas 7A mata kuliah Basis Data Dokumen dengan dosen pengampu Bapak Rizky Fadilah. Di sini saya mempresentasikan hasil analisis saya dari video YouTube tutorial dasar MongoDB dari programmer zaman now. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengenalan MongoDB. Apa itu MongoDB? MongoDB adalah sistem manajemen basis data open source berbasis dokumen yang dikembangkan oleh Tencent yang sekarang bernama MongoDB Incorporation pada tahun 2007 dan dirilis ke publik pada tahun 2009. MongoDB mendukung hampir semua bahasa pemrograman sebagai klien. MongoDB juga menggunakan JavaScript, bukan SQL, untuk memanipulasi dokumen. Lalu untuk cara menginstal MongoDB bisa kita download terlebih dahulu MongoDB-nya dalam bentuk archive, lalu kita ekstrak pada komputer kita. Nah, pada archive file tersebut akan terdapat file binary dengan nama filebin/mongod, yaitu MongoDaemon, untuk digunakan menjalankan aplikasi MongoDB server. Lalu untuk menjalankannya, tinggal kita buat folder untuk menyimpan data MongoDB, lalu gunakan perintah bin/mongod, lalu lokasi foldernya. Untuk menghentikannya, cukup kita gunakan perintah Ctrl+C. Lalu ada database. Database merupakan tempat penyimpanan collection yang biasanya digunakan untuk memisahkan data secara logikal per aplikasi. Artinya, biasanya satu aplikasi akan memiliki satu database, sedangkan collection adalah tempat menyimpan dokumen. Maksimum per dokumen yang bisa kita simpan adalah 16 MB, dan maksimum level dari satu dokumen yang bisa disimpan adalah 100 level. Lalu, di database ini kita bisa membuat perintah, salah satunya create. Kita tidak perlu secara eksplisit membuat database. MongoDB akan secara otomatis membuatkan database sesuai dengan nama database yang kita pilih. Untuk memilihnya, kita bisa menggunakan perintah use, lalu diikuti dengan nama database. Lalu ada perintah insert yang berfungsi untuk menyimpan data ke MongoDB. Namun kita perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON. File ID tidak wajib dimasukkan. Jika kita tidak memasukkan file ID, maka secara otomatis MongoDB akan membuat ID baru secara random dengan tipe data objek ID. Atau kita juga bisa secara eksplisit membuat objek ID baru dengan menggunakan perintah new object ID. Untuk sintaksnya ada di bawah. Lalu ada query. Query pada MongoDB adalah cara untuk mencari dan mengambil data dari collection database berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa operator pada query dokumen, yaitu ada comparison, logical, element evaluation, array, dan juga projection operator. Lalu ada query modifier yang berfungsi sebagai pemodifikasi hasil query yang telah kita lakukan. Contoh yang sering kita lakukan seperti mengubah query menjadi jumlah data, membatasi jumlah data dengan paging, dan lain-lain. Untuk memodifikasinya, kita bisa menambahkan function query modifier setelah menggunakan function find. Lalu ada perintah update. Sama seperti database lainnya di MongoDB, kita juga bisa mengubah dokumen yang sudah kita insertkan ke dalam collection. Namun berbeda dengan perintah SQL, di MongoDB untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function, yaitu update one, update mini, dan juga replace one. Lalu ada perintah delete. MongoDB memiliki function yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen di collection secara permanen. Namun dokumen yang sudah kita hapus tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, ada bagian MongoDB Tools. Salah satu tools pada MongoDB Tools ada MongoDB Client Drivers. Tidak seperti aplikasi database lainnya seperti MySQL atau PostgreSQL, MongoDB hanya berjalan sebagai aplikasi server saja. Jika kita ingin terkoneksi ke MongoDB, kita harus menggunakan aplikasi kliennya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi klien. Ada yang berbasis terminal atau berbasis GUI atau Graphical User Interface. Untuk aplikasi berbasis GUI ada MongoDB Compass, yang merupakan aplikasi yang berbasis GUI yang bisa digunakan secara gratis sebagai aplikasi klien untuk MongoDB. Selain itu, salah satu hal yang bagus dari MongoDB Compass adalah
dapat mendukung perintah terminal, sehingga kita bisa mengetikkan perintah untuk dijalankan di MongoDB. Untuk aplikasi berbasis terminal, bisa kita menggunakan MongoDB Shell. Nah, MongoDB Shell ini bisa digunakan pada sistem operasi Linux yang menggunakan aplikasi terminal. Nah, untuk Linux kan tidak bisa menggunakan aplikasi berbasis GUI seperti MongoDB Compass. Maka kita bisa menggunakan aplikasi klien berbasis terminal bernama MongoDB Shell. Lalu pada MongoDB Tools ada option backup, namun tidak langsung bawaan dari MongoDB-nya. Tapi untungnya MongoDB juga menyediakan aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan backup dan juga restore yang bernama ada dua. Yang pertama ada Mongodam dengan format binary dan cocok digunakan untuk data berukuran besar, dan juga mau ekspor dengan format JSON atau CSV yang berisi data berbentuk teks dan juga cocok untuk data berukuran kecil. Lalu ada option restore yang bisa kita gunakan tergantung saat kita melakukan backup. Restore digunakan untuk melakukan restore hasil backupan dari aplikasi Mongodam, lalu Mongo import digunakan untuk melakukan restore hasil backupan dari aplikasi Mongo export. Lalu ada bulk write operation. Komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request respon. Artinya tiap perintah yang ingin kita kirimkan ke aplikasi dari aplikasi ke database akan direspon secara langsung oleh database. Proses ini akan sangat lambat jika kita menghadapi kasus harus memanipulasi data besar secara langsung. Misal, upload data dari file dengan jumlah jutaan ke dalam database. MongoDB mendukung bulk write operation, yaitu aplikasi operasi bulk yang dalam satu request kita bisa mengirim banyak perintah. Fitur ini cocok pada kasus jika kita ingin melakukan operasi bulk atau batch secara banyak sekaligus. Untuk fungsinya bisa kita lihat seperti berikut. Lalu ada index. Indeks di MongoDB adalah fitur yang meningkatkan efisiensi proses query dengan memungkinkan MongoDB menggunakan filter data khusus seperti BTRIE untuk menyimpan dan mengurutkan data berdasarkan field tertentu. Tanpa indeks, MongoDB harus melakukan collection scan, mencari keseluruhan dokumen dari awal hingga akhir. Dengan adanya indeks, MongoDB dapat dengan cepat mendapatkan data tanpa melakukan pencarian menyeluruh, dan juga memudahkan pencarian dalam bentuk rentang dokumen seperti paging. Secara sederhana, cara kerja indeks di MongoDB mirip dengan indeks di database relasional. Untuk fungsinya bisa dilihat berikut. Nah, indeks pada MongoDB memiliki beberapa jenis, yaitu ada single field, compound, text, wildcard, dan juga time to live atau TTL indexes. Lalu ada bagian security. Secara default, jika kita menjalankan MongoDB, mudah yang dijalankan tidaklah aman. Tidak ada authentication dan tidak ada authorization. Agar aman, kita harus mengaktifkan fitur access control di MongoDB. Nah, untuk authentication merupakan proses memverifikasi identitas pengguna ketika mengakses MongoDB. Saat menggunakan authentication, maka klien wajib menggunakan username dan juga password untuk terkoneksi ke MongoDB server. Lalu ada authorization yang merupakan proses yang dilakukan setelah proses authentication berhasil. Proses ini dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah user memiliki hak akses untuk melakukan sebuah action. Hak akses di MongoDB disimpan dalam bentuk role. Nah, di MongoDB ada juga user. Kita bisa mendapatkannya dan juga mendapatkan role ke user tersebut. Saat kita membuat user, kita harus menentukan database sebagai authentication database. Namun, bukan berarti user hanya bisa mengakses database itu saja, tapi user juga bisa mengakses database lain jika diinginkan. Nama user harus unik per database-nya. Namun, jika database-nya berbeda, kita bisa membuat user dengan nama yang sama. Untuk fungsinya bisa dilihat berikut ini. Lalu ada role. Sebenarnya menggunakan built-in role sudah cukup ketika membuat user. Namun, pada kasus tertentu, jika kita ingin membuat role sendiri, itu juga bisa kita lakukan di MongoDB. Built-in role kebanyakan membatasi hak akses di level database. Terkadang kita ingin membatasi di level collection. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa memakai privilege. Untuk fungsinya bisa dilihat berikut ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya rasa cukup. Lebih
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.